Siapa nih yang nggak pernah nonton film-film Disney? Banyak dari kita pasti nonton film-film kartun asal Amerika itu semasa kecil. Dan nggak sedikit dari kita ngerasa kalau banyak film Disney itu inspiratif. Salah satunya adalah Mulan. Eits, bukan Mulan yang sekarang jadi anggota DPR loh. Kalau itu kan politikus yang dulu populer jadi penyanyi. Kalau ini, Mulan yang terkenal melalui keberaniannya. Mulan yang satu ini nih, jadi film kartun yang lumayan beda loh dengan film Disney lainnya. Bayangkan, kalau biasanya tokoh-tokoh Disney adalah putri dan bangsawan, Mulan justru berasal dari kalangan masyarakat biasa dan justru jadi petarung yang andal. Nggak helpless kayak kebanyakan putri Disney, Mulan justru secara berani ngambil langkah buat jadi tentara, buat ngegantiin bapaknya yang sudah tua. Makanya Mulan ini bisa dibilang beda. Selain itu, Mulan ini juga jadi salah satu putri pertama yang bukan dari Eropa loh. Beda dari Rapunzel, Mulan justru berasal dari belahan bumi timur, yakni Tiongkok. Saking uniknya, Mulan pun nggak bisa dibiarin begitu aja hanya sebatas film animasi. Seiring dengan gelombang film live action Disney, Mulan pun diproduksi jadi live action, menyusul Aladdin dan Beauty and the Beast. Tapi nih, beda dengan film lamanya tahun 98, film live action yang dirilis via aplikasi streaming itu justru banyak dapat kritik loh. Di sisi politik misalnya, film baru Disney itu dianggap mendukung diskriminasi yang dilakukan Tiongkok ke etnis Uighur di Xinjiang. Gak hanya itu, ada anggapan juga bahwa film baru itu gagal ngegambarin budaya ala Tiongkok yang sebenarnya dan dinilai tidak otentik. Penggunaan konsep Chi misalnya dianggap membingungkan dan membuat Mulan jadi kuat kayak superhero. Tapi ya, terlepas dari kontroversi di film barunya, sebenarnya gimana sih sejarah dari karakter Mulan itu sendiri? Kira-kira kenapa sih Mulan ini jadi tokoh yang esensial buat kisah rakyat ala Tiongkok, bahkan untuk dunia? Inilah mengapa. Kisah Mulan sendiri sebetulnya nggak ujuk-ujuk muncul dan dibuat oleh Disney. Dalam sejarahnya, kisah dari gadis petarung bernama Hua Mulan ini mulai muncul sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 dan kemudian dikisahkan ulang dalam berbagai bentuk produk budaya. Salah satu catatan tertua justru berbentuk ballad yang ditulis pada era dinasti Tuopa Wei. Ballad yang berjudul Mulan She itu ngambil setting ketika dinasti tersebut menjalankan kampanye militer terhadap kekhaganan Rouran, sebuah negara yang identik dengan etnis yang nomaden. Cerita rakyat ini akhirnya masuk layar lebar sekitar tahun 27 loh. Waktu itu, sebuah perusahaan film asal Shanghai ngebuat kisah ini dalam versi film bisu berjudul Hua Mulan Joins the Army. Setelah itu, banyak produsen film Tiongkok yang ikut ngebikin kisah ini jadi film. Mulai dari sekitar tahun 39, terus tahun 64, hingga tahun 2009. 兄弟走了一个又一个，我真的不想再打仗了。大家正等着将军出战呢。不想再要打仗，我不要当个将军，我要做一个普通人。谁想打仗？我也不想再打仗了。 Sampailah pada tahun 98, Disney sebagai produsen film dari Amerika Serikat membuat kisahnya dalam bentuk film kartun.
Totalnya nih sekarang, adaptasi film dan seri atas Mulan ini mencapai 17 judul. Ini termasuk film terbaru dari Disney yang kemarin menuai kontroversi. Nah, kalau di film Disney tahun 98, Mulan dikisahkan melawan bangsa Hun yang secara etnis lebih dekat dengan Mongol. Sementara, Kekhaganan Roran adalah bangsa proto-Mongol yang sudah mulai tercampur dengan etnis Tiongkok di selatan Mongolia. Dinasti Tuopa Wei dan Kekhaganan Roran ini dalam sejarahnya emang selalu berperang. Tujuannya sih mereka memperebutkan wilayah-wilayah padang rumput yang ada di utara Gunung Gobi. Tapi kisah awalnya sih hampir sama dengan filmnya, yaitu Mulan mendaftar sebagai bagian dari militer karena orang tuanya yang dianggap terlalu tua. Kala itu dinasti Tuopa Wei memanggil sang ayah untuk pergi berperang. Makanya Mulan nyamar tuh jadi seorang lelaki dan mendaftarkan diri sebagai tentara. Beda dari versi film di mana Mulan nggak punya pengetahuan perang, beberapa kisah mencatat kalau si Mulan ini ternyata punya skill berbagai senjata. Asumsi kalau Mulan nggak ahli dalam perang ini bisa jadi wajar loh. Pasalnya, hampir semua budaya menempatkan perang sebagai dunia laki-laki. Makanya erat tuh nilai-nilai maskulinitas dalam dunia peperangan. Dalam banyak kajian misalnya, perempuan dianggap punya kemungkinan lebih kecil buat berperang atau mendukung peperangan dibandingin laki-laki. Bahkan di sejumlah budaya, perempuan pergi perang itu jadi suatu hal yang sangat tabu. Konsepsi gender dalam perang kayak gini nih, kelihatan banget loh di film Mulan versi tahun 98. Unsur maskulinitas dibilang menonjol dalam salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Li Xiang yang berjudul I'll Make a Man Out of You. Wah, Li Xiang gimana nih? Mungkin si Li Xiang ini juga perlu baca nih kisah Hua Mulan di versi-versi lainnya. Barangkali si Li Xiang yang harus belajar cara menggunakan senjata dari Mulan. Ya, meski kisah Mulan ini jadi banyak versi, seenggaknya ada beberapa kisah yang bilang kalau gadis pejuang ini malah sukses di bidang militer. Bahkan Mulan berhasil jadi jenderal loh. Menariknya lagi nih, respons rekan-rekan tentaranya di beberapa versi juga beda. Kalau di versi film 98, teman-teman militernya malah shock ketika tahu Mulan adalah perempuan. Sementara di sejumlah versi kuno, disebutkan bahwa kawan-kawan tentaranya malah menyambut baik fakta tersebut. Bahkan nih, para tentara malah menghargai dan menghormati Mulan karena dianggap berani mendobrak kebiasaan umum. Lagi pula, banyak loh pahlawan-pahlawan perempuan yang menjadi tokoh penting dalam militer. Selain Mulan nih misalnya, ada Jeanne d'Arc dari Perancis yang berjasa dalam Perang 100 tahun melawan Inggris. Nggak cuma Tiongkok dan Perancis, Indonesia juga punya kok pejuang perempuan. Chun Yadin misalnya, jadi pemimpin perang gerilya di Aceh waktu melawan Belanda. Mirip Mulan, kisah pahlawan perempuan ini juga diadopsi ke dalam film. Salah satunya adalah film yang dibuat tahun 88. Bahkan nih, kehadiran Cut Nyak Dien dalam perang Aceh waktu itu dianggap sangat penting. Soalnya, mirip Mulan, beliau malah jadi inspirasi dan menaikkan moral tentara gerilya loh. Bukan nggak mungkin, munculnya kisah Mulan di era Tiongkok kuno itu menunjukkan bagaimana perempuan dapat mengisi peran bak laki-laki. Termasuk peperangannya sangat identik dengan nilai-nilai maskulin. Bahkan, penerimaan dan penghargaan malah muncul loh di kisah Mulan. Mulan's about a young girl, disguising herself as a young soldier in order to protect her father, her family, as well as whole of China. And when she finally becomes true and reveals who she really is, she becomes the best warrior in all of China. Di masa modern kini, perempuan pun mulai banyak hadir mengisi peran-peran yang secara tradisional diisi oleh laki-laki. Di bidang politik misalnya, muncul pemimpin-pemimpin perempuan yang dianggap lebih handal, terutama pas musim pandemi sekarang. Mungkin ya, masyarakat Indonesia perlu belajar nih dari kisah Mulan. Sudah saatnya gender tidak lagi menjadi batasan atas kesempatan. Tapi kalau menurut kalian nih, siap nggak ya masyarakat Indonesia memiliki Mulan-Mulan modern? Jawab pendapat kalian di kolom komentar ya.
Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace.